Sebentar lagi kami akan bersama-sama mengenang, mengingat kesengsaraan Tuhan di atas kayu salib. Detik-detik Engkau ada di Taman Getsemani adalah detik-detik yang penuh dengan pergumulan. Pagi hari ini, pada saat ini ketika kami bersama-sama akan merenungkan kisah bagaimana Yesus bergumul di taman itu. Tuhan yang tolong kami dan terangi hati kami, supaya kami bukan hanya sekedar tahu, dari tahun demi tahun kami tahu tentang pergumulan-Mu di Taman Getsemani, tetapi kami boleh belajar sesuatu kebenaran yang kami boleh bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan dia untuk memahami dalamnya kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang boleh urapi dia, supaya berita firman yang diberitakan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah hati orang-orang percaya, sehingga menerjemahkan firman ini di dalam kehidupan mereka masing-masing dan mereka bisa menerapkannya dan membawanya di dalam keseharian mereka. Sekali lagi Tuhan, berkatilah setiap kami. Kami yang beribadah di gereja, kami yang beribadah di rumah, Tuhan berkati kami. Jaringan koneksi internet Tuhan juga kuasai, supaya ini bisa menunjang semua pelayanan kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk sebuah kesempatan pada saat ini boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Tapi izinkan saya Bapak Ibu untuk pertama kali bisa memperkenalkan diri saya sejenak kepada Bapak Ibu. Ini adalah pengalaman saya pertama untuk berkhotbah di GKY PIK. Nah, saya bersyukur untuk undangan ini. Perkenalkan, nama saya Albert Kurniawan, saya melayani di GKY Citra, sudah menikah, Tuhan anugerahkan kepada saya 2 anak kembar ya. Jadi kalau bercerita sedikit tentang pernikahan saya, Tuhan izinkan saya boleh menikah dengan seorang produk dari China asli begitu ya. Ya, sekian saja perkenalan saya yang singkat. Kiranya kalau Bapak Ibu juga ada kesempatan buka YouTube GKY Citra, nah kita bisa saling bertegur sapa. Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini itu adalah Fixing the Broken, di mana sebenarnya tadi WL sudah menyampaikan biasanya di dalam satu minggu sebelum Yesus itu di dalam jalan salib, kita memperingati sebagai Palm Sunday. Tetapi saya kira GKY PIK ini memikirkan bagaimana kita perlu belajar detik-detik sebelum Yesus bersama-sama akan disalib. Nah, kita akan bersama-sama melihat dari satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-36 sampai 39. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, baik kalau kita sebenarnya membaca dari 3 Injil, baik dari Matius, dari Markus ataupun dari Lukas, tapi karena keterbatasan waktu nanti saya akan cuplik bagi kita. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyelidiki lebih dalam nanti di rumah, ketiga Injil ini akan memperlengkapi kita melihat gambaran utuh dari kisah atau pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Tapi saya ajak kita untuk melihat dari ayat yang Injil Matius 26 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sampai di sana saja pembacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu, kurang lebih 12 tahun yang silam ada seorang ibu namanya Ibu Mercy di sebuah kota kecil di Jawa, yaitu di Kota Malang. Satu kali
Sebuah koran di Kota Malang itu dihiasi oleh sebuah headline news yang sangat menghebohkan. Dikisahkan di sana Ibu Mercy membawa keempat anaknya. Nah, ini anak-anaknya, foto-fotonya. Ada yang usia 9, ada yang usia 16 bulan, ada yang usianya 11 tahun, ada yang usianya 6 tahun. Keempat anak ini dibawa untuk duduk jejer di ranjang mamanya. Dan sang ibu ini berpesan kepada empat anaknya, "Nak, tunggu di sini ya. Mama mau ke dapur, buatkan minuman buat kalian." Sang ibu itu pergi ke dapur dan kembali ke kamar tersebut membawa segelas minuman. Minuman itu diberikan dari yang sulung sampai yang 16 bulan, satu demi satu. Dan sesudah keempat anak ini minum, langsung tergeletak di ranjang. Bapak Ibu, anaknya dikasih minum apa? Potas, racun tikus. Dan terakhir sisa dari minuman itu, sang ibu meneguknya. Hari itu Bapak Ibu, sebuah kejadian yang menghebohkan ini. Satu keluarga meninggal semua. Polisi mulai menginvestigasi apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi motif dibalik bunuh dirinya, dan bagaimana mungkin seorang ibu itu membunuh keempat anaknya. Rupanya polisi mulai menduga motif dibalik kejadian yang merenggut 5 orang ini adalah sang ibu begitu stresnya, begitu tertekannya karena situasi kondisi ekonomi dia yang sulit. Di dalam surat kabar itu terindikasi bagaimana sang ibu tidak mau anak-anaknya menderita. Tidak mau anaknya tidak bisa bersekolah karena tidak punya biaya. Zaman itu bukan zaman Covid ya Bapak Ibu ya. Tetapi sang ibu tidak berpikir panjang untuk bisa mempertahankan bagaimana menopang kehidupan keempat anaknya ini. Udah lebih baik jalan pintasnya adalah bunuh diri. Bapak Ibu, seringkali orang-orang yang diliputi dengan pergumulan, kesedihan, kekecewaan, putus harapan, melihat bahwa hidup ini solusinya itu kalau tidak bisa mengatasi itu semua, ya dengan cara bunuh diri. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa orang yang sangat sedih dan putus asa seringkali tidak melihat ada satu titik terang dalam hidup mereka. Mereka hanya melihat sebuah jalan cuma mengakhiri hidup. Bapak Ibu, tentunya yang membuat kita sedih dan putus asa itu bukan mendapatkan berkat secara jasmani, bukan. Yang membuat kita kebingungan, yang membuat kita bertanya-tanya apakah Allah itu hadir atau tidak, adalah bertubi-tubinya pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Betapa banyaknya doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong aku di tengah masa pandemik seperti ini. Sudah 1 tahun. Tapi bisnisku hancur. Kita mulai memikirkan bagaimana saya bisa membiayai kontrakan saya bulan berikutnya. Karena jualan di toko tidak kunjung laku. Kita juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa untuk pasanganku, untuk suamiku dan istriku supaya dia mengalami pemulihan dan mujizat dari Tuhan. Tetapi kenapa engkau tidak kunjung menjawabnya? Oh Bapak Ibu, betapa banyaknya bukan pergumulan kita. Pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan kita yang menekan kita terus sampai ada di tepi jurang kerohanian kita. Dan kita bertanya, Tuhan ada gak sih? Aku berdoa sekian lama, tapi tidak kunjung ada perubahan. Beberapa sudah mulai memikirkan jalan lain, bunuh diri. Beberapa memikirkan jalan lain, coba cari dukun. Beberapa sudah menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab.
Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita belajar bagaimana kita menyikapi pergumulan demi pergumulan ini. Penderitaan demi penderitaan yang kita alami berkaca dari peristiwa Taman Getsemani. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita melihat dengan lebih seksama, Yesus juga mengalami sebuah pergumulan yang dikisahkan di dalam Markus pasal 14 ayat 34. Di sana dikatakan hatiku, ini kata Yesus kepada 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Rupanya di dalam kemanusiaan Yesus, dia mengalami titik paling bawah, titik di mana dia harus di depan dia harus menjalani jalan salib. Bapak Ibu, kenapa pertanyaannya dia itu sedih? Sebelum saya menjawab itu, Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggrisnya menarik sekali dipakai kata bukan sad, tetapi deeply grief. Jadi memberikan sebuah penekanan, bukan hanya sedih biasa, tetapi ini grief. Grief itu kayak, saya boleh bilang bukan sekedar sedih, tetapi meratapkah atau juga ada kedukaan yang mendalam. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus mengalami itu? Beberapa penafsir Bapak Ibu mengatakan bahwa iya, karena dia akan menjalani jalan salib di mana dia akan mewakili manusia berdosa untuk terpisah dengan Allah. Saudara, kita melihat bersama-sama di dalam bagian ini betapa menakutkannya, betapa mengerikannya ketika kita terpisah selama-lamanya dengan Allah. Itu digambarkan bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani itu. Tapi saya mulai memikirkan di dalam sisi kemanusiaan Yesus. Saya kira Yesus pun juga bukan gini Bapak Ibu ya. Oh jalan salib, oh nanti dihina, dicaci, dicambuk, oh gua kagak takut. Saya kira itu gak normal sih ya. Gak normal. Saya melihatnya kenapa dia sedih, kenapa dia juga takut, kenapa dia juga gentar. Karena dia melihat dua sisi, dia akan mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa yang selama ini melekat, yang kita kenal di dalam Tritunggalnya itu. Dan yang kedua, dia tahu di depan dia akan menjalani sebuah jalan yang sangat sulit, yang selama 33 tahun di dalam hidup Yesus itu terkompilasi menjadi satu di dalam jalan itu, bukan? Kalau kita melihat Bapak Ibu dari Injil Matius, Markus dan Lukas, kita menemukan bagian ini, oh Yesus dipermalukan, oh bagian ini Yesus tidak dihargai. Tetapi kisah salib itu menjadi satu summary. Seluruh penderitaan itu ada di sana. Dipermalukan, ditinggalkan, dikhianati, dihina, dicaci, direndahkan, seluruh itu ada di sana. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali kekristenan kita memiliki Tuhan yang merengkuh penderitaan itu, bukan melenyapkan. Sehingga Bapak Ibu, apapun yang kita alami, pergumulan apapun, saya katakan apapun, betapa kita putus harapan, betapa kita merasa kecewa, betapa kita merasa dihianati, disakiti, kita harus mengarahkan mata kita kepada salib itu. Karena di sanalah Kristus mewakili saudara dan saya di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu, pada waktu dia di Taman Getsemani itu, dia berharap ketiga muridnya itu bersama-sama dengan dia. Yang terjadi, betul, mata lebih berat daripada hati yang mau menolong. Tertidur, pulas. 3 kali dipanggilnya, 3 kali pula para murid merespon dengan hal yang sama, tertidur. Di tengah Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, bukanlah kehendakku yang jadi, tapi adalah kehendakmu. Bapak Ibu kalau membaca di dalam kitab Markus, kita akan menemukan bahwa Yesus berdoa itu bukan sekali, 3 kali dengan doa yang sama. Injil Lukas menarik sekali memberikan sebuah petunjuk kepada kita Bapak Ibu, bahwa di dalam Lukas 22 ayat 43,
sesudah Yesus berdoa seperti itu, bukan tidak ada pertolongan. Tetapi Alkitab mengatakan maka seorang malaikat dari langit itu menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan. Bapak Ibu, saya percaya di tengah pergumulan setiap orang-orang percaya, kita berdoa menghadap pada Tuhan. Seringkali menyimpan sebuah misteri, Tuhan kenapa sih kok begini, kenapa sih kok begitu, kenapa kok gak begini, kenapa kok gak begitu. Kita menyimpan pertanyaan-pertanyaan begitu banyak. Tapi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kepada Allah yang hidup kita berdoa kepadanya. Bukan dia itu tidak punya telinga untuk mendengar doa kita. Tapi seringkali saya tekankan, kita ingin respon yang Tuhan berikan itu seperti yang saya mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan di dalam menjawab doa kita, dia tidak langsung kabulkan yang kita mau. Tetapi mungkin dia mengutus seorang rekan kita, atau mungkin tetangga kita, mengingatkan kepada setiap kita pesan-pesan tertentu. Pertanyaannya seringkali apakah kita peka atau tidak? Saya mengajak kita bersama-sama Bapak Ibu, coba selami apa yang Yesus alami pada waktu itu. Di tengah pergumulan dia katakan, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa saja yang terjadi. Berarti kalau kita melihat dari isi doa Yesus, harapan dia apa? Jalan salib tidak dilalui. Tetapi kita justru menemukan di dalam bagian ini bagaimana justru malaikat memberikan kekuatan, penghiburan kepadanya. Yang seolah-olah ingin mengatakan, no, cawan ini harus engkau minum, anakku. Tapi aku memberikan satu bentuk dukungan, aku support dengan kehadiran malaikat. Nah, kita lihat bersama-sama doa yang seringkali akhirnya kita kenal di dalam doa Taman Getsemani itu adalah, ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan seperti kehendakku, tetapi menjadi seperti yang engkau kehendaki. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Di dalam doa Yesus, kemanusiaan dia ingin sekiranya cawan ini tidak dia minum, dia tidak perlu harus jalani. Karena bayangkan bagaimana bisa, betapa menakutkannya ketika dia harus terpisah dengan Allah Bapa, yang digambarkan di dalam ucapan keempat dari perkataan salib, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Pada waktu Yesus mengucapkan kalimat keempat, itu adalah perwakilan bagaimana dia mewakili seluruh manusia berdosa. Dan itulah keterpisahan yang kita lihat cuma di dalam kalimat keempat. Tetapi teriakan itu adalah kali pertama dan kali terakhir Yesus memanggil Bapa dengan sebutan Allahku. Bapak Ibu, kalau melihat ya dalam 7 perkataan salib, ini sedikit intermezzo saja. Kalimat awal dibuka dengan Bapa, ampunilah mereka. Ditutup dengan kalimat, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pada waktu para murid datang kepada Yesus, ajarkanlah kami berdoa. Dia bukan mengajarkan Tuhanku di surga, tetapi Bapakku di surga. Bapa kami yang ada di dalam surga. Tidak pernah dicatat di dalam Alkitab Yesus memanggil Bapa dengan sebutan Allah atau Tuhan. Tidak pernah. Hanya satu-satunya bagian pada waktu dia di atas kayu salib mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Di saat itulah dia mewakili perasaan, mewakili status, mewakili keberdosaan seluruh umat di muka bumi. Dan itulah kengerian yang dia harus jalani. Bapak Ibu, makanya di dalam ketuhanan dia tahu dia akan mengalami itu. Kemanusiaan dia berseru kepada Bapa, kalau boleh aku dilepaskan dari ini semua. Tapi menarik Bapak Ibu, rupanya Bapa tidak mengabulkan bukan apa yang Yesus minta. Saya mengajak kita belajar dari bagian ini apa? Seringkali Bapak Ibu, terkadang masalah terjadi dalam kehidupan kita itu tidak diangkat begitu saja. Tetapi bisa jadi
penderitaan atau pergumulan yang kita hadapi adalah penggenapan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seringkali orang Kristen, beberapa di antara mereka berseru pada waktu saya mengalami pergumulan, mujizat itu nyata dong. Mujizat itu harus ditunjukkan. Yang sakit sembuh, yang miskin kaya, yang gagal berhasil. Ingin adanya perubahan yang instan, tetapi dalam bagian ini justru kita melihat bahwa di dalam penderitaan Allah punya tujuan tertentu. Dan tujuan itu tidak pernah buruk bagi kita. Beberapa kali Bapak Ibu saya mendatangi jemaat yang begitu putus asa. Yang begitu bergumul dengan pergumulan demi pergumulan, doa yang tidak segera dijawab oleh Tuhan. Saya mengatakan kepada dia, kalau engkau tidak bisa melihat rencana Tuhan, percayalah hatinya. Karena hatinya itu terpapar, tertampang, terlihat dari betapa dia meregang nyawa. Itu saudara dan saya. Berulang kali saya menggunakan Roma 8 ayat 32. Kalau Bapa saja tidak menyayangkan anaknya itu dikorbankan buat kita semua, apa sih yang tidak Tuhan jawab untuk kepentingan kita? Kalau yang terbaik Tuhan sudah berikan, yaitu dengan nyawanya dikorbankan buat kita. Masa sih perkara sakit tidak disembuhkan kita sakit hati? Perkara kita naik minta promosi sama Tuhan, kita ingin mendapatkan tender yang kita mau, Tuhan tidak kabulkan, lalu kita merasa menggerutu dan kita mengancam, aku gak usah ke gereja Tuhan ya. Seringkali kita ingin mendikte Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang aku mau, apa yang aku pikirkan, apa yang aku inginkan. Padahal seringkali kita di gereja mengaminkan jalan Tuhan bukanlah jalanku, ya kan? Jalan dia di atas jalanku. Tapi kita di dalam kehidupan kita gak mau. Sakit itu diangkat, penderitaan itu dicabut, pergumulan itu disingkirkan. Tidak Bapak Ibu. Teks pada saat ini menunjukkan kepada kita, ada kalanya kita harus menjalani pergumulan tersebut. Dan itu adalah penggenapan rencana Allah. Di dalam kita menggenapi rencana Allah, di dalam kita menjalani penderitaan pergumulan, seringkali kita gak kuat. Itu sebabnya Bapak Ibu, bukan malaikat yang diutus kepada kita. Siapa yang diutus? Roh Kudus diam di dalam hati orang percaya. Sedikit intermezzo Bapak Ibu. Beberapa anak pemuda saya itu pernah bilang begini. Wah, kalau saya di zaman Tuhan Yesus, saya mah pasti percaya Yesus. Bayangin, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit, yang kerasukan diusir. Wah, saya mah kalau anak muda zaman itu pasti percaya. Saya katakan apa? Belum tentu loh. Belum tentu. Belum tentu. Orang-orang intelektual zaman itu, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, menolak tentang ketuhanan Yesus. Makanya ada kisah salib. Ada kisah salib. Nah, seringkali kita itu ingin mendekati Tuhan sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi kita tidak memberikan satu ruang untuk Allah bekerja di tengah pergumulan, di tengah penderitaan yang kita alami. Kisah Getsemani ini boleh membingkai kehidupan kita, bahwa Tuhan itu memakai penderitaan untuk mengingatkan kepada saudara dan saya betapa pentingnya kita bersama dengan Roh Kudus itu. Kembali ke tadi anak muda ya. Oh, kalau saya hidup di dalam zaman Tuhan Yesus mah pasti enak. Belum tentu, saya katakan. Kita yang hidup zaman sekarang pingin balik ke perjanjian baru.
Tapi mereka yang perjanjian baru kalau tahu hidup kita sekarang kebingungan Bapak Ibu. Kebingungan mereka yang pertama, bagaimana mungkin Allah itu hadir dalam hati? Gak mungkin di benak mereka. Apalagi orang PL Bapak Ibu ya. Datang sama Tuhan itu harus bawa korban. Bagaimana mungkin Allah itu hadir tinggal di dalam hati? Dan kebingungan mereka yang kedua adalah, bagaimana mungkin kamu punya akses setiap saat, kapanpun dan dimanapun, bisa membaca firman Allah? Ya ampun, kami kalau mau menunggu Allah berbicara, kami harus tunggu. Kalau awan Shekinah itu tidak turun, kami tidak mendapatkan sabda Allah. Hari ini engkau bisa membacanya. Maka Bapak Ibu, penghiburan yang sejati bukan datang dari manusia. Dan saya bersyukur Allah Roh Kudus diberikan di dalam hati setiap kita yang menghibur dan menguatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya apapun kesulitannya dan seberapapun parahnya dosa kita. Sehingga penghiburan yang sejati itu selalu datang dari Allah Roh Kudus. Dan itu yang menjadi kekuatan kita untuk saya bisa menjalani pergumulan apapun. Asalkan engkau besertaku. Saya ingin memberikan kesimpulan di dalam akhir khotbah saya Bapak Ibu. Penderitaan perlu kita hadapi dengan sebuah tujuan. Belajar untuk taat sekalipun itu sulit. Ahli Taurat itu datang sama Yesus berkata, "Guru, aku mau ikut kemanapun kau pergi." Apa jawab Yesus? "Mari ikutlah aku. Karena yang buta melihat, yang miskin jadi kaya, yang ekor jadi kepala, yang rugi akan dikembalikan." Apakah begitu jawab Yesus? Tidak Bapak Ibu. Betapa mengejutkan Yesus mengatakan serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, saya tidak setuju dengan namanya teologi kemakmuran. Tidak. Yesuslah yang punya kesempatan untuk menelurkan teologi kemakmuran. Ini ada orang yang mau ikut dia kok. Kenapa Yesus tidak katakan, ikut aku, kamu yang sakit akan sembuh, yang mandul dibukakan, yang miskin jadi kaya, yang gagal jadi berhasil. Kenapa dia gak katakan kalimat itu? Kenapa dia pakai kata serigala punya liang? Bapak Ibu, menarik loh. Serigala di dalam Alkitab tidak pernah dipakai untuk konotasi yang positif. Tidak pernah. Tetapi Yesus katakan, ini loh binatang yang seringkali aku pakai sebagai analogi yang buruk. Dia punya tempat. Burung punya sangkar atau sarang. Kenapa Yesus menggunakan analogi burung? Karena Bapak Ibu, burung itu adalah binatang yang sebenarnya dipersembahkan oleh orang miskin. Kalau kamu miskin, bawalah burung untuk dikorbankan. Burung itu apa? Pigeon. Pigeon itu apa? Merpati. Dan belinya murah. 2 ekor seduit. Nah, seduit saya nggak tahu berapa besar ya. Tapi kalau 2 duit dapat berapa? Bukan 4, dapat 5. Itu kalau milenial zaman sekarang itu senang tuh kayak gitu promo-promo ya. Zaman itu juga sudah ada promo ternyata. Nah, binatang yang dianggap tidak berharga, Yesus katakan dia punya sangkar, dia punya sarang. Tapi aku tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Artinya mengikut Yesus itu menyangkal diri dan pikul salib. Dan saya harus katakan, bisa jadi lewat penderitaan itu kita belajar untuk taat, sekalipun sulit. Dan kedua dan yang terakhir adalah kita belajar memiliki sebuah iman yang melampaui apa yang saya lihat dan apa yang saya alami. Bapak Ibu, peganglah janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji tidak pernah kasih batu kepada yang minta roti. Dia tidak pernah kasih ular kepada yang minta ikan. Tidak pernah. Cuma seringkali definisi kita batu dan ular atau batu dan roti itu salah.
Kita menganggap batu itu yang gak enak buat saya. Apa? Dipecat, mengalami kecelakaan, kaki harus diamputasi, pisah dari pasangan, diputus pacar. Bagi kita itu adalah batu. Yang kita anggap roti apa? Naik jabatan, dapat uang, menang tender. Kita pundi-pundinya makin banyak, bisa beli rumah dengan harga murah. Bagi kita itu adalah roti. Saya harus katakan enggak. Batu dan roti bukan berdasarkan enak apa enggak buat saya. Tetapi batu dan roti kita harus lihat dari kacamata Allah. Kalau ngomong batu dan roti berdasarkan apa yang enak, pertanyaannya, Bapak di sorga memberikan batu atau roti kepada Yesus pada waktu Yesus berdoa. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, Bapak katakan enggak, kamu harus minum. Batu atau roti? Di kacamata manusia itu batu. Hasil daripada jawaban doa Bapak kepada Yesus, akhirnya dia diludahi, dicaci, dicambuk dan seterusnya. Tapi saya yakin dan percaya Bapak tidak pernah memberikan kepada Yesus itu batu. Bapak memberikan kepada Yesus itu roti. Karena dengan cara dia harus menjalani jalan salib itu, keselamatan redemption itu tergenapi. Dan itu menjadikan saudara dan saya hari ini boleh ada di rumah Tuhan. Boleh menyembah Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus katakan, Bapa, I'm so sorry. I do not want this. Aku tidak mau ini. Aku balik. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak ada di tempat ini untuk berkhotbah. Bapak Ibu tidak ada di tempat ini untuk menyembah Tuhan kita. Maka kita belajar, milikilah satu iman bahwa Tuhan, aku percaya Engkau pasti kasih aku roti. Kalau aku tidak punya kesempatan Engkau menjawab mengapa ini terjadi, bawalah imanku melampaui apa yang ada di depan mataku. Sehingga kita bisa berkata seperti Yusuf berkata, Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Bapak Ibu, seringkali kita tahu itu berkat dari mana. Bukan di detik itu. Seringkali kita setelah lihat lewat dari A, B, C, D sampai Z, kita baru lihat ke belakang. Ya ampun Tuhan, Engkau baik. Dan saya mengajak kita bersama-sama. Pergumulan Yesus di Getsemani mengingatkan saudara dan saya bahwa jawaban di atas penderitaan kita itu bukan dicabutnya, tapi diberinya kekuatan. Bukan disingkirkannya penderitaan itu, tapi kita dimampukan untuk taat di tengah kesulitan. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus bekerja di dalam hati orang-orang percaya supaya setiap kami boleh bersama-sama belajar seperti Yesus. Di tengah momen Engkau bergumul sehingga tetesan keringat itu menjadi darah, mengingatkan betapa sulitnya pergumulan yang dihadapi. Hal ini mengingatkan kepada setiap kami, Tuhan, Kau berikan kepada kami kekuatan. Kalau Tuhan mau angkat, kami percaya Engkau bisa cabut pergumulan kami. Tetapi selama ini kami berdoa mungkin jawabannya belum atau tidak. Tuhan kuatkan kami. Berikan kami hikmat pertolongan. Sehingga tetap bisa menemukan solusi di tengah masalah yang ada. Sekali lagi Tuhan, meteraikanlah firman ini dan sekali lagi terjemahkanlah di dalam kehidupan jemaat Tuhan dengan beragam background dan konteks kehidupan mereka. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.